Cerita yang bakal lo denger ini bukan sekadar cerita manipulasi biasa. Tapi lebih dari itu, ini adalah permainan manipulasi gelap dan licik. Sebuah peta untuk ngerti sifat manusia, penuh intrik tapi tetap terasa nyata. Kayak lo bener-bener ikut ngalamin permainannya. Gua beri judul Serigala Terakhir. Plot cerita ini sangat tajam, penuh tikungan, licik, manipulatif, dan fokus banget ke strategi Raka, karakter utama kita, buat mengendalikan orang di sekitarnya. Kali ini, gue bakal lebih eksplorasi sisi psikologis setiap karakter dan bikin strategi Raka jadi lebih berbahaya. Di sini, lo bakal lihat gimana Raka, seorang pria biasa, pakai kecerdasannya buat nggak cuma bertahan, tapi nguasain orang-orang di sekitarnya. Dan lo tahu apa yang bikin ini menarik? Semua strateginya nggak muluk-muluk, lo bisa banget aplikasikan di kehidupan nyata. Karena di dunia yang kita jalanin sekarang, permainan kekuasaan nggak pernah berhenti. Kuncinya ada di satu hal, seberapa jago lo mainin emosi dan kelemahan orang-orang di sekitar lo. Cerita tentang naiknya Raka ke puncak, tapi juga pelajaran tentang gimana memahami, memanipulasi, dan menguasai sifat dasar manusia. Cerita ini mengandung ilmu yang sangat berbahaya, tanggung sendiri resikonya. Bab 1. Awal dari ambisi. Raka Aji selalu diam. Dari luar, dia cuma pegawai biasa di perusahaan multinasional yang besar, bukan siapa-siapa. Tapi di balik matanya yang tenang, ada api yang menyala. Dia bukan tipe orang yang terima nasib. Sejak kecil, dia tahu bahwa untuk menang di dunia ini, lo harus lebih pintar dari musuh lo, lebih cerdik daripada mereka, yang bahkan nggak sadar lagi ada dalam permainan. Hari pertama Raka masuk kantor, dia nggak langsung pasang target besar. Dia hanya duduk, memperhatikan dan mendengar. Orang-orang lalu lalang, tapi mata Raka hanya tertuju pada satu hal. Struktur kekuasaan di dalam perusahaan itu. Siapa yang punya pengaruh, siapa yang jadi pion, siapa yang ambisius, dan siapa yang takut gagal. Pelajaran pertama yang dia ambil dari The Laws of Human Nature. Manusia itu irasional dan dikendalikan oleh emosi mereka sendiri. Target pertama Raka adalah seorang pria paruh baya bernama Aryo. Dia adalah manajer senior yang tampaknya menguasai segala hal di perusahaan itu. Dari luar, Aryo terlihat kuat dan bijaksana. Tapi, Raka bisa mencium ketidakamanan di balik itu. Di setiap keputusan besar yang Aryo ambil, ada sedikit keraguan. Dan Raka tahu, itu adalah pintu masuk. Bab 2. Menghancurkan dari dalam. Law of Insecurity. Untuk mendekati Aryo, Raka nggak langsung menyerang. Dia tahu bahwa orang yang kuat seperti Aryo harus merasa aman dulu sebelum dibalikkan. Raka mulai dengan strategi paling sederhana, mendengarkan. Setiap kali Aryo bicara di rapat atau di ruang kopi, Raka ada di sana, diam, mendengarkan. Tapi sesekali memberikan komentar yang penuh perhatian seperti, "Wah, hebat banget Pak Aryo. Gue gak pernah mikir sejauh itu." Aryo, yang haus akan pengakuan, mulai memperhatikan Raka. Dia merasa bahwa Raka ini anak muda yang cerdas, penuh potensi, dan mungkin bisa jadi sekutu. Tapi Raka gak berhenti di situ. Dia tahu, untuk mengendalikan Aryo, dia harus membuat Aryo merasa tergantung padanya. Strategi, jadikan dia terjebak pada ketergantungan. Raka mulai membantu Aryo dalam proyek-proyek kecil. Bukan hal besar, tapi cukup untuk bikin Aryo merasa Raka adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi Raka sengaja membuat kesuksesan proyek-proyek itu tampak bergantung pada bantuannya. Setiap kali proyek mendekati keberhasilan, Raka akan menyarankan solusi yang tampak brilian, padahal sudah dia rencanakan dari awal. Aryo nggak sadar, dia mulai tergantung pada Raka untuk setiap keputusan. Ketika Aryo makin nyaman, Raka memasang jebakan yang lebih besar. Raka mulai memperkenalkan ide-ide yang tampaknya bagus, tapi sebenarnya berisiko. Aryo, yang sudah terlalu percaya pada Raka, mulai mengambil keputusan itu tanpa ragu. Hingga akhirnya satu keputusan berujung pada proyek yang gagal besar. Aryo terpuruk, kepercayaan dirinya hancur, dan dia merasa dikhianati oleh kemampuannya sendiri. Tapi siapa yang tetap ada di sisinya memberi dukungan? Raka. Dan dengan cara itu,
Raka semakin dalam menggenggam Aryo. Bab 3. Menciptakan kegelisahan di dalam tim. Law of Chaos. Setelah Aryo berada dalam genggamannya, Raka mulai menyebarkan pengaruh ke orang-orang lain di dalam perusahaan. Dia tahu, kekuatan terbesar dalam perusahaan besar bukan hanya terletak pada pimpinan, tapi juga pada orang-orang di lapisan bawah yang punya pengaruh kecil namun signifikan. Raka mulai dengan menciptakan kegelisahan di dalam tim. Dia mengidentifikasi siapa saja yang merasa tidak puas dengan posisi mereka. Orang-orang yang merasa layak mendapatkan lebih, tapi terhalang oleh sistem. Salah satunya adalah Yulia, seorang manajer menengah yang selalu merasa dipinggirkan oleh Aryo. Raka mendekati Yulia dengan cerita penuh empati. "Gue ngerti gimana rasanya, Kak. Gue juga lihat kok. Lo sebenarnya lebih berpotensi daripada yang lo dapat sekarang. Tapi, lo tahu kan, kadang kita butuh support dari atas biar bisa naik." Dengan kalimat-kalimat sederhana seperti itu, Raka memantik api ambisi dalam diri Yulia. Yulia mulai melihat Aryo sebagai penghalang. Setiap kali Aryo membuat kesalahan, yang sebagian besar karena manipulasi Raka, Yulia semakin yakin bahwa dia lebih pantas memegang kendali. Strategi adu domba di balik layar. Raka nggak pernah menyerang langsung. Dia bekerja di balik layar, memanfaatkan ketidakpuasan orang-orang seperti Yulia untuk melemahkan Aryo dari dalam. Ketika Yulia mulai bicara lebih keras di rapat, mempertanyakan keputusan Aryo, Raka mendukung dari belakang dengan komentar yang tampak netral, tapi memperkuat posisi Yulia. Mungkin ada benernya tuh yang Yulia bilang, Pak Aryo. Mungkin kita bisa coba cara baru. Aryo semakin kehilangan pijakannya. Dia nggak sadar bahwa Raka sedang menyiapkan panggung untuk Yulia menggantikannya. Bab 4. Penyerangan terakhir, Law of the Timing. Setelah kekuatan Aryo hancur, Raka tahu bahwa waktunya untuk bergerak. Tapi, dia nggak mau hanya jadi penerus yang menggantikan Aryo. Dia mau sesuatu yang lebih besar. Dia ingin mengendalikan seluruh struktur kekuasaan di perusahaan itu. Untuk itu, dia butuh momen yang sempurna. Krisis yang besar, yang bisa dia manfaatkan. Kesempatan itu datang ketika perusahaan menghadapi tantangan besar di pasar. Banyak proyek yang gagal, dan orang mulai mencari siapa yang harus disalahkan. Raka melihat celah. Dengan diam-diam dia mulai menyebarkan rumor bahwa kegagalan ini terjadi karena keputusan-keputusan lama yang dibuat oleh Aryo. Orang-orang mulai meragukan Aryo secara keseluruhan. Di saat yang sama Raka datang sebagai penyelamat. Dia mengajukan solusi baru yang tampak revolusioner dan segar. "Kita perlu pemimpin yang lebih berani ngambil langkah besar," katanya dalam rapat dewan. Semua mata tertuju padanya. Dengan dukungan Yulia dan orang-orang yang telah dia kumpulkan selama ini, Raka akhirnya didukung untuk mengambil alih proyek besar dan memimpin tim. Aryo mundur dengan sendirinya, tanpa perlawanan. Dan ketika itu terjadi, Raka mengambil tempat di atas, mengendalikan seluruh permainan dari balik layar. Epilog, serigala terakhir yang berdiri. Sekarang Raka berdiri di puncak perusahaan, tapi dia tahu, permainan ini nggak pernah selesai. Seperti yang dia pelajari dari buku, kekuasaan adalah hal yang sementara. Musuh-musuh baru selalu akan muncul, dan lu harus tetap waspada, terus bermain dalam bayangan. Memastikan bahwa orang-orang di sekitar lo tetap dalam kendali. Raka tahu satu hal, selama dia bisa terus membaca manusia, memanfaatkan emosi dan kelemahan mereka, dia akan terus menang, dan dia siap untuk itu. Closing. Cerita ini fokus banget sama manipulasi halus yang dilakukan Raka, tanpa terburu-buru, sambil memainkan tiap karakter di sekitarnya kayak pion di papan catur. Di sini, lo bisa ngerasain kalau Raka bukan cuma cerdas, tapi berbahaya karena kesabarannya. Karena dia tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Salam pria dominan.